karena wajib. Ini dua kategori besar. Ketika dirinci lebih lanjut, ya jadi puluhan, ratusan masing-masingnya. Apa dua kategori besar ini? Perbuatan dan keyakinan. Perbuatan dan keyakinan. Beliau istilahkan dengan ilmu dan amal. Karena kan ilmu percuma tanpa keyakinan. Ya. Apakah saudara-saudara kita ini sudah kedatangan ilmu bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Jawabnya sudah. Sudah. Apakah saudara-saudara kita ini yang dari Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah sudah kedatangan ilmu bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bahwa Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Jawabnya sudah. Sudah. Masa mereka nggak baca Al-Quran? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya was samawati matwiyatun biyaminik, dan seterusnya. Tentu mereka sudah tahu, sudah kedatangan ilmu. Masalahnya apa? Masalahnya di mana? Iya, tidak diyakini ilmu itu, ayat itu, hadis itu, sabda Nabi itu, firman Allah itu, tidak diyakini apa adanya. Beda dengan Rasul dan para sahabat, yakin seyakin-yakinnya, tidak ragu sedikit pun bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Enggak ada keraguan sedikit pun. Itulah para nabi, para rasul, para sahabat. Nah, mereka ragu gara-gara terlalu sikoh dengan akalnya, terlalu percaya dengan nuraninya, terlalu mendewa-dewakan akal pikiran. Kalau yang mereka bahas kapal selam misalnya, kereta api misalnya, handphone, komputer, silakan pakai akal, seakal-akalnya. Ini yang dibahas adalah zat yang maha gaib, yang tidak bisa dicerna oleh akal sedikit pun. Ya, jangankan Allah, ada ciptaan Allah, makhluk yang kita tidak bisa mencerna. Bagaimana ada makhluk hidup ribuan tahun tanpa makan, tanpa minum? Coba, nggak kebayang oleh akal kita. Itu masih makhluk, yaitu malaikat, ya, tanpa makan sedikit pun, tanpa minum setetes pun, bahkan tanpa tidur. Sementara kita diciptakan seperti ini. Tentu kita akan berpikir dengan apa yang ada di diri kita, kan begitu. Kita akan berpikir, membayangkan malaikat dan lain-lain sesuai dengan keadaan kita. Apa iya ya? Ada makhluk ciptaan Allah, bisa ngomong, bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu, tapi tidak pernah makan apa-apa, tidak pernah minum apa-apa. Gak kejangkau oleh akal kita. Nah, selama ini mereka percaya. Kenapa begitu Allah bersemayam di atas arsy, mereka gak percaya? Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, mereka mikir-mikir. Di situ. Maka ilmu percuma. Ilmu percuma kalau tidak diyakini. Ya. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab kan udah dapat ilmu itu. Fir'aun udah dapat ilmu itu. Masalah di Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan lain-lain bukan di ilmu. Mereka tahu
Mereka bertemu langsung, Fir'aun bertemu langsung dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Abu Jahal, Abu Lahab bertemu langsung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa ilmunya? Mestinya nggak ada syubhat kan? Kalau kita kan luar biasa, pengen dengar langsung dari Nabi, tapi campur aduk antara. Kita pengen benar dengar langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda begini, Nabi melakukan begini. Tapi sekarang ini campur aduk antara yang sahih dengan yang dhaif, bahkan antara yang sahih dengan yang maudhu, palsu, campur aduk nggak karuan. Para ulama mengatakan bukan ribuan lagi, ratusan ribu, mungkin sudah mencapai jutaan. Apa? Hadis-hadis palsu yang tidak pernah disabdakan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tersebar di dunia Islam. Ambil contoh misalnya, ada seseorang yang mau dihukum mati karena ketahuan dia menyebarkan, membikin hadis palsu. Sepertinya Yahudi ya, ketahuan. Begitulah orang kafir, pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Beda dengan kaum muslimin. Saya kira belum pernah ada seorang muslim pura-pura masuk Hindu, merusak Hindu dari dalam. Belum pernah dengar. Ada orang Islam pura-pura masuk Buddha, ingin merusak Buddha dari dalam. Belum pernah ada. Ada seorang muslim pura-pura masuk Nasrani, ingin merusak Nasrani dari dalam. Nggak ada. Ya ngapain bagi seorang muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu sudah rusak. Ngapain dirusak dari dalam? Orang udah rusak, sesat. Ya, mungkin yakin mereka Yahudi, Nasrani terutama ya, bahwa Islam tidak rusak, Islam luar biasa. Maka pengen dirusak Islam itu dari dalam. Salah satunya menyebarkan hadis-hadis palsu. Nah, ketahuan si fulan ini, saya lupa namanya. Lalu mau dihukum mati. Sebelum dia dibunuh, ya pikir dia sudah kepalang tanggung, pasti mati kan. Kalian boleh bunuh aku, kata dia. Kalian boleh bunuh aku, tetapi aku sudah sebarkan berapa? 300.000, bukan 3.000, 300.000 hadis-hadis palsu. Di dalamnya aku halalkan yang haram, aku haramkan yang halal, yang hak aku katakan batil, yang batil aku katakan hak. Khalifah waktu itu, kalau tidak salah setelah sebelum Harun al-Rashid ya, mengatakan aku tidak takut. Aku tidak takut. Kenapa? Karena ada Yahya bin Ma'in, ada Ali bin Madini, ada Ahmad bin Hanbal, ada Bukhari, ada Muslim, dan seterusnya. Dari mereka lah kaum muslimin akan tahu, oh ini dhaif, oh ini palsu, maudhu. Mestinya kita berterima kasih ya. Terima kasih dikasih tahu oleh Syekh Albani hadis mengadzankan bayi ternyata dhaif. Terima kasih sekali. Malah Syekh Albani dicaci maki. Ya. Terima kasih dikasih tahu oleh Ibnu Hajar hadis-hadis tentang puasa Rajab satu pun tidak ada yang sahih. Dikumpulkan secara khusus oleh Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Al-Hafidh. Satu pun tidak ada yang sahih. Mestinya kita terima kasih. Seandainya beliau salah, ya sunati ini kan nggak wajib. Mestinya kita berterima kasih, nggak usah. Malah beliau dicaci maki. Ya, dikasih tahu malah dicaci maki. Hadis tentang membaca surat Yasin khusus di malam Jumat dhaif, mestinya terima kasih, malah dicaci maki, dan begitu seterusnya. Bahkan yang maudhu ya, tilafu ummati rahmah, bulwatun minal iman, utlubul ilma walau bisin, semuanya bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita dikasih tahu, mestinya terima kasih, alhamdulillah. Malah marah-marah. Apa untungnya coba? Ulama-ulama ahlul hadis mengatakan, Syekh Albani mengatakan ini dhaif, ini palsu. Apa untungnya coba? Kalau ngarang sendiri.
Apa untungnya? Ya, apa dapat bayaran ketika mengatakan ini dhaif? Kan tidak. Dari situ saja kan mestinya mereka kalau mau jujur kan nerima apa untungnya beliau. Ya, mesti terima kasih. Kecuali mengatakan ini ada hadisnya, itu banyak untungnya. Kalau mengatakan dhaif, insya Allah tidak. Malah cari penyakit kan? Cari penyakit kalau melihat keuntungan dunia tadi, dicaci maki, dihujat dan seterusnya, beliau siap. Nah, kita semua senang sekali kalau mendapatkan ilmu jelas ini sabda Nabi, jelas ini perbuatan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, boro-boro. Nabi di depan mata, hampir setiap hari bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ilmu mengalir dari Nabi kepada Abu Jahal, Abu Lahab, ditolak. Abu Jahal, Abu Lahab berilmu, ilmu itu ditolak. Adakah kebaikan dari ilmu yang datang kepada Abu Jahal, Abu Lahab? Ya tidak. Maka sekali lagi ditekankan di sini keyakinan. Keyakinan, bukan sekedar tahu. Kalau sekedar tahu tidak ada manfaatnya, harus diyakini. Apa yang berupa ilmu ini? Ini kan masih seputar tauhid. Tauhid sekedar ilmu keyakinan, yaitu ada dua. Apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Dua-duanya kan tidak bisa kita amalkan dengan tangan, kaki, mata dan seterusnya. Allah bersemayam di atas arsy. Amalkan ayat ini. Gimana caranya? Allah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta. Amalkan ayat ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Amalkan ayat ini. Gimana caranya? Tidak dengan tangan, kaki, mata dan seterusnya, tapi dengan hati. Ya. Berbeda dengan irka'u wasjudu aqimus shalah wa atuz zakat. Itu bisa kita amalkan dengan cara kita ruku, kita sujud, kita salat, kita saum, kita tawaf, kita sa'i, kita azan, qomat dan seterusnya. Ini yang masuk dalam tauhid ibadah, atau nama lain dari tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Kan tauhid uluhiyah tidak berhenti di keyakinan, dilanjutkan dengan amal, dilanjutkan dengan fi'il. Adapun tauhid rububiyah dan asma wa sifat tidak bisa dilanjutkan dengan amal. Gimana? Orang cuman apa? Cuman informasi kan? Cuman khobar bahwa Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Itu kan cuman khobar. Di padang mahsyar Allah akan menampakkan betisnya. Ini kan cuman khobar. Gimana kita mengamalkan itu? Tidak dengan tangan, kaki, jawari, tapi cukup dengan keyakinan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nanti akan diajarkan oleh beliau, jangan ditakwil, jangan ditaktil, jangan ditakyif, jangan ditafwid, jangan ditasbih atau tamtsil. Masing-masing nanti akan dijelaskan oleh beliau. Saya kira antum juga sudah sangat sering mendengar ini dari pelajaran-pelajaran tauhid. Nah, saudara-saudara kita ini yang bermasalah di 5 itu, mentakif tidak, mentamsil tidak, mentasbih tidak, dia mentafwid. Tentu salah di situ, keliru di situ.
Dan rusak tauhidnya dari situ. Rusak sholatnya masih mending, rusak wudunya masih mending, merusak saumnya masih mending. Artinya ada yang jauh lebih berbahaya dari kerusakan itu, walaupun jelas itu bahaya sekali. Sholat kita rusak, bahaya sekali. Puasa kita rusak, bahaya sekali. Ini lebih berbahaya lagi, tauhid kita rusak gara-gara tafwid. Yang ini tafwid tidak, takyif tidak, tamthil tidak, takwil. Allah bersemayam di atas arsy, ditakwil. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, ditakwil. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, ditakwil. Padahal Rasul dan para sahabat tidak pernah mentakwil. Dan takwil itu cuma dua ya. Yang jadi permasalahan ini ada saudara-saudara kita menambah takwil ketiga. Takwil itu cuma dua. Yang pertama tafsir. Takwil itu tafsir. Gitu. Takwil itu tafsir. Itu benar. Mana dalil? Ketika ayah ibu Nabi Yusuf berikut 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Waktu itu sujud kepada manusia masih boleh ya. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa kan masih boleh. Tujuannya bukan menyembah, tujuannya memuliakan. Kalau di kita mungkin cium tangan, cium lutut ibunya. Apa niatnya mau nyembah ibu? Tentu tidak, memuliakan. Tapi itu kan dilarang. Gitu. Waktu itu tidak dilarang sujud. Ya iblis kan dan para malaikat oleh Allah disuruh sujud kepada Nabi Adam, dan itu boleh, halal waktu itu. Hanya syariat Nabi kita Muhammad SAW yang melarang sujud kepada sesama manusia. Dari Nabi Isa ke belakang boleh. Salah satunya apa yang ada di surat Yusuf itu. Ketika ayah ibu Nabi Yusuf berikut 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Mereka belum tahu kalau itu Yusuf, kan berpisah dari Yusuf masih anak-anak, mungkin 3 tahun 4 tahun ya, karena nempel di timba, diangkat ya, kuat dari atas. Mungkin 3 tahun 4 tahun. Nah, waktu itu Yusuf sudah dewasa, tentu mereka semua apa istilahnya pangling ya, kalau itu adalah Yusuf. Sujud. Ketika sujud itulah Nabi Yusuf bilang apa? Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, langsung diingatkan ya. Kalau bahasa kita cuman nggak disebutkan di Al-Qur'an itu. Wahai ayah, aku Yusuf, anakku. Inilah takwil mimpiku dulu. Ayah pasti masih ingat bahwa dulu waktu aku masih kecil, aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan, matahari, semuanya sujud kepadaku. Ini takwilnya ini. Jadi matahari dan bulan itu ayah ibunya, 11 bintang itu abang-abangnya Nabi Yusuf. Sujud, betul-betul sujud kepada Nabi Yusuf. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini takwil mimpiku dulu wahai ayah. Takwil apa? Tafsir. Tafsir mimpi, takbir mimpi. Karena mimpi itu kan ada tafsirnya. Mimpi itu ada takbirnya. Asal bukan mimpi yang jenis dua ya. Kan mimpi ada 3. Mimpi yang benar, busra minallah, ini ada takwilnya, ada artinya. Imam Syafi'i pernah bermimpi membongkar kuburan Nabi, mengeluarkan tulang belulangnya. Ditakwil, ditafsirkan oleh gurunya, engkau akan menyebarkan ilmunya Nabi. Ya, ini mirip-mirip dengan mimpinya Imam Bukhari ketika Nabi berjalan, bekasnya disapu. Ketika Nabi berjalan, bekasnya disapu oleh Imam Bukhari.
Gurunya menakwilkan, menafsirkan bahwa engkau akan membersihkan hadis-hadis Nabi yang dhaif, dibersihkan, yang sahih dibersihkan dari yang dhaif, dan dua-duanya menjadi kenyataan. Dan ini bukan satu dua. Kan para sahabat ketika bermimpi datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, aku bermimpi begini-begini, ditakwil oleh Nabi. Tapi tidak semuanya. Ada yang datang, ya Rasul, aku bermimpi kepalaku lepas dari badanku, menggelinding, aku kejar-kejar. Ya, kata Nabi, tidak ditakwil oleh Nabi, tidak ditafsir oleh Nabi, tapi engkau tadi malam dipermainkan oleh setan. Enggak ada takwilnya ini, karena yang dua itu, ini masuk yang dua. Nah, yang ada takwilnya, yang ada tafsirnya yang satu, yang busra minallah, bukan yang tahwifus syaitan, bukan yang hadithun nafsi. Maka yang boleh ditakwil cuma satu. Ya, ini arti takwil. Apa? Tafsir. Arti kedua, apa yang ada di awal-awal surat Ali Imran. Ada kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu tentang takwil ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu, maksudnya tidak ada yang tahu arti sebenarnya. Jadi arti takwil yang kedua, yang benar adalah arti sebenarnya. Takwil itu arti sebenarnya. Nah, itu hanya dua, nggak ada yang ketiga. Nggak ada yang ketiga. Nah, oleh saudara-saudara kita diadakan yang ketiga ini. Apa? Tangan ditakwil dengan kekuasaan. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dengan kedua kekuasaannya, katanya. Bersemayam diganti dengan menguasai. Allah bersemayam di atas arsy, istawa, ditakwil menjadi istaula, menguasai. Allah turun ke langit dunia, ditakwil apa? Yang turun bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Berarti kalau tidak sepertiga malam rahmat Allah tidak turun, rusak kan kalimat ini, pengertian ini. Nah, ini kekeliruan sebagian saudara-saudara kita, mendatangkan yang ketiga, padahal tidak ada, cuman dua itu. Takwil di dalam hukum syar'i syariat Islam cuman dua. Pertama tafsir, kedua arti sebenarnya. Ini saudara-saudara kita menambah yang ketiga, salahnya di situ. Maka dengan seenaknya, asal ada ayat, ada hadis tidak sesuai dengan akal logika mereka, langsung ditakwil, ya. Kemudian beliau membawakan dalil dalla 'alal awwal, yang menunjukkan yang awal. Tentu banyak sekali beliau sebutkan contohnya, surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit. Wa minal ardi mislahun, dan begitu pula bumi. Berarti bumi ada berapa? Berapa lapis? 7. Mana dalil? Mislahunna. Hunnanya kembali kemana? Samawat. Samawat kan jamak. Mufradnya kan sama. Samaun. Ini samawatun. Jamak. Karena 7 kan jamak. Wa minal ardi mislahunna. Bumi itu seperti hunna, seperti langit juga. Berarti 7. Cuman kalau langit yang 7 itu kan antara langit pertama dengan kedua ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu, artinya ada ruang. Kan itu yang dikisahkan oleh Nabi ketika beliau dibawa oleh Jibril. Ada pintunya kemudian diketok, naik lagi ada pintunya kemudian diketuk,
terus sampai langit ketujuh. Adapun bumi difahami oleh para imam bertumpuk. Lapisan pertama, lapisan kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Yatanazzalul amru bainahun. Al-amr, urusan, bisa dimakna dengan perintah Allah, itu turun terjadi di antara langit dan bumi itu. Jadi jangan dikira urusan Allah, perintah Allah, pengaturan Allah itu cuman yang kita lihat. Ternyata yang di dalam bumi itu urusan Allah. Ada apa bumi sebelah sana, ada apa di bumi sebelah situ, 100 meter ke bawah, 1 kilometer ke bawah, 5 kilometer ke bawah, 10 kilometer ke bawah, semua urusan Allah. Tidak ada yang bukan urusan Allah. Tidak ada yang dibiarkan oleh Allah, terserah. Ya, urusan saya cuman yang di permukaan, enggak ada seperti itu. Semua, tidak ada yang keluar dari urusan Allah, secuil pun, sedikit pun. Semuanya di bawah kendali Allah. Lita'lamu, nah ini dia, agar kalian tahu, agar kalian tahu. Jadi maunya Allah kita ini tahu. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, kalau Allah berkuasa melakukan apapun, kita disuruh tahu. Maka bodoh dan batil orang yang mengatakan aku nggak mau tahu. Mau di arsy, mau di sana, mau di sini, mau di situ, yang penting Tuhan saya Allah, saya menyembah Dia. Bodoh ini. Lihat, lita'lamu, supaya kalian tahu. Maka nggak boleh kita nggak tahu. Makanya cari ilmu hukumnya wajib. Maka jika antum tidak salat merasa dosa, tidak cari ilmu juga sama, harus merasa dosa. Antum tidak puasa Ramadan merasa dosa, antum tidak cari ilmu juga sama, merasa dosa. Karena mencari ilmu hukumnya wajib. Nah, karena ilmu ini luar biasa dalamnya, tingginya, luasnya, maka Allah mengampuni. Ketika dalam belajar itu ada sesuatu yang belum kita ketahui, Allah memaafkan. Walaupun itu parah. Walaupun itu parah. Ambil contoh Abu Hanifah. Parah. Apa? Beliau tidak tahu kalau nikah itu harus pakai wali. Kan fatwa beliau, semua orang tahu insya Allah yang belajar ya, bahwa salah satu fatwa beliau, wanita terutama janda boleh nikah tanpa wali. Parah nggak? Parah separah-parahnya. Ya, tapi ilmu ini jutaan, apa istilah kita, jutaan item. Beliau tahu jutaan juga, yang ini beliau nggak tahu, maka Allah maafkan. Dan nggak boleh kita caci maki beliau, dan nggak boleh kita mosok sekelas beliau nggak tahu yang begini kita aja tahu, nggak boleh, nggak boleh. Saking banyaknya ilmu di dalam Islam ini, jutaan item, 1, 2, 10, 20 tidak diketahui oleh Abu Hanifah, tidak diketahui oleh Imam Syafi'i, tidak diketahui oleh Imam Malik. Wajar. Imam Malik ya bukan parah tapi aneh ya, beliau tidak tahu sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal, beliau nggak tahu. Beliau kan membid'ahkan itu, nggak ada sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti hadis yang ada di Bukhari, ya memang hidupnya lebih dulu beliau daripada Bukhari kan. Man shoma Ramadan summa atba'ahu bisittin min Syawal fa huwa kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan, tentu sebulan penuh ya, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah dia puasa sepanjang tahun. Rupanya hadis ini belum sampai kepada Imam Malik, maka beliau mengatakan tidak ada sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal.
Bahkan lebih dahsyat lagi, sahabat Aisyah tidak tahu ilmu tentang sutro waktu itu ya. Mungkin setelah dikasih tahu oleh Ibnu Umar dan lain-lain, beliau rujuk. Ibnu Umar tidak tahu ilmu tentang mandi junub. Dikiranya kalau wanita mandi junub setelah bersih dari haid, seluruh rambut harus basah semua. Kan beliau fatwa begitu, fatwa Ibnu Umar kan, langsung dibantah oleh Aisyah. Ya. Ibnu Mas'ud apa? Tidak boleh laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab. Padahal jelas ayatnya. Itulah manusia. Nah, bahkan lebih dahsyat lagi, Abu Bakar dan Umar mengatakan haji tamattu tidak ada sunnahnya haji tamattu. Padahal kita semua haji tamattu, dan itu diucapkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi tidak berhaji tamattu karena beliau membawa hewan kurban. Artinya siapapun bisa salah apapun. Maka bodohnya kalau kita taklid terhadap madhab. Apapun yang terjadi dari alif sampai ya, saya ikut Syafi'i. Apapun yang terjadi dari alif sampai ya, saya ikut Maliki, dan seterusnya. Ini bodoh sekali, sangat bodoh sekali. Bolehkah kita mengambil madhab Imam Syafi'i? Boleh sekali. Kita ini siapa, ya kan? Tentu ada 1, 2, 10, 15 permasalahan yang kita nggak paham, nggak tahu ayatnya, nggak tahu hadisnya. Kita merujuk ke pendapat Imam Syafi'i, boleh. Boleh. Yang tidak boleh dalam semua permasalahan agama, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, wudunya, sholatnya, adhannya, qomatnya, pokoknya saya ngikutin Hanafi misalnya, Maliki misalnya, Hambali misalnya. Itu yang Allah tidak suka, tentu diharamkan. Wadalla ala tsani, ini yang kedua. Yang tadi yang pertama ya, dalil dari yang pertama, tauhid yang sekedar tahu dan yakin. Adapun tauhid yang harus diamalkan. Wadalla ala tsani, yang menunjukkan yang kedua tadi adalah firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah menyembah aku. Amal apa bukan? Amal. Diyakini sebelumnya? Iya, harus diyakini sebelumnya. Fil ula khalaqa li ta'lamu. Ayat yang awal, Allah menciptakan supaya manusia tahu. Allah menciptakan manusia begini-begini agar manusia itu tahu. Kalau nggak diciptakan kan ya nggak ada manusia, gimana mereka tahu? Jadi Allah menciptakan manusia dan jin supaya manusia jin itu tahu kalau aku ini maha besar. Kalau aku ini satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta. Kalau aku ini satu-satunya yang berhak disembah. Kalau aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kalau aku bersemayam di arsy, dan seterusnya, supaya mereka tahu. Kalau malaikat jelas sudah tahu, dan tidak ada syubhat bagi malaikat. Wa fi tsaniyati khalaqa li ta'budu. Yang kedua, Allah menciptakan supaya kalian semua, supaya mereka semua manusia dan jin menyembah. Yang pertama Allah menciptakan supaya mereka tahu, kemudian diyakini. Yang kedua Allah menciptakan supaya mereka semua menyembah, beramal. Fattauhidu ilmun wa amalun. Dengan demikian kita tahu bahwa tauhid itu terdiri dari ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Disinilah salahnya pendapat sebagian saudara-saudara kita. Yang penting bertauhid, meyakini, nggak beramal nggak apa-apa. Ya kelirulah. Tidak sempurna tauhidnya kalau tidak beramal, walaupun tidak batal. Ya, keyakinan tanpa amal, maka keyakinan itu batal, nol.
percuma. Betul? Tidak betul. Keyakinan tanpa amal, maka keyakinan itu menjadi tidak sempurna. Betul? Betul. Yang ini betul. Yakin doang, tapi nggak beramal. Cuman yakin bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, Allah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta, Allah satu-satunya yang kehendaknya pasti terjadi dan seterusnya. Dia yakin, tapi dia tidak beramal sedikit pun. Percuma apa tidak? Percuma apa tidak? Tidak. Mana dalil? Mana dalil? Ini yang banyak saudara kita, terutama dari kaum Khawarij, keliru di sini. Jadi mereka beranggapan keyakinan doang tanpa amal percuma, nol, musnah. Artinya kekal di neraka. Keliru. Yang benar adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat. Keyakinan tanpa amal tidak percuma. Mana dalil? Hadis bitokoh. Jelas sekali hadis bitokoh ini. Terang benderang, nggak terbantahkan oleh siapapun. Ya, ini menghancurkan hujahnya orang-orang Khawarij hadis bitokoh ini. Bayangkan, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak beramal sedikit pun, dan dia sudah ketakutan luar biasa ketika Allah tampakkan dosa-dosanya itu. Bayangkan 99 gulung, 99 gulung. Satu gulungnya ketika dihamparkan itu sejauh mata memandang. Apa isinya? Apa isinya? Dosa semua. Ya zina, ya khamr, ya judi, ya membunuh, dosa semua. Bukan satu gulung, 99. Dan sebagian a'imah mengatakan 99 ini bukan pembatas. Ya, mungkin ratusan, bisa puluhan. Karena banyak ya, bilangan tapi bukan pembatas. Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Akan ada umatku jumlahnya 70.000 yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Pembatas bukan? Bukan. Buktinya lebih kan? Lebih ya. Orang satunya bisa mengajak yang lain, kan berarti lebih. Tapi Nabi mengatakan 70.000. Itu. Nah, ketika orang ini sudah ketakutan luar biasa, karena yang ditampakkan oleh Allah atas dirinya itu semuanya dosa semua, dan dia memang merasa belum pernah sholat, belum pernah puasa, zakat, haji, baca Al-Quran. Allah mengeluarkan satu kartu bahasa Arabnya bitokoh. Satu kartu itu tulisannya La ilaha illallah. Dia yakin betul dengan La ilaha illallah. Dia tahu maknanya. Dia yakini seyakin-yakinnya dengan keyakinan yang benar bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diberi persembahan ibadah kecuali Allah. Tidak boleh ada yang dipameri kecuali Allah. Jadi kita sholat, kita puasa, kita pamer kepada Allah, menampakkan kepada Allah. Kehusuan itu kita tampakkan di hadapan Allah, bukan manusia. Dia tahu, tapi nggak sholat, nggak puasa, dan seterusnya. Ya, diapakan dosa-dosa itu oleh Allah? Diampuni. Berarti kan nggak percuma. Ya. Tentu fawaid dari hadis ini bukan kita suruh meyakini doang, karena itu kan satu orang. Melihat dari riwayat itu kan satu orang, ya kan? Sepertinya cuma satu orang. Padahal yang yakin dengan la ilaha illallah tapi tidak beramal satu orang, ya ribuan, mungkin jutaan. Ya, bahkan kadang-kadang sholat, kadang-kadang puasa, ya kan? Jutaan ini diampuni, ya bisa diampuni, bisa tidak, terserah Allah. Ini bukan sebuah ketentuan hukum. Difawaidkan, diambil kesimpulan dari hadis itu, apapun maksiat yang dilakukan asal bertauhid pasti diampuni. Tidak.
Tidak, terserah Allah. Maka ada istilah ulama ahlus sunnah, tahta masyiatillah. Nasibnya terserah Allah. Siapa dia? Muslim, mukmin, beriman, tapi kadang meninggalkan sholat, kadang meninggalkan saum, kadang berzina, kadang minum khamar. Nah, orang seperti ini lalu mati, maka istilahnya tahta masyiatillah, terserah Allah. Terserah Allah, maksudnya insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah azab dia, terserah Allah, karena memang berdosa, sering tidak sholat, sering tidak puasa, dan seterusnya. Wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia, terserah Allah. Tahta masyiatillah. Disinilah kesalahan Khawarij. Tidak mengatakan tahta masyiatillah, tapi pasti kekal di neraka. Seorang muslim, seorang mukmin yang minum khamar kemudian mati, pasti kekal di neraka. Seorang muslim, seorang mukmin yang berzina kemudian mati, pasti masuk neraka. Yang tidak sholat pasti neraka, yang tidak saum pasti neraka, kekal. Kesalahan Khawarij di situ, termasuk Mu'tazilah. Adapun ahlus sunnah meyakini tahta masyiatillah, terserah Allah, mau diapakan terserah Allah. Ya. Dengan demikian tidak boleh kita menyimpulkan dari hadis bitokoh itu nggak beramal nggak apa-apa, berbuat maksiat nggak apa-apa, pasti diampuni, nggak bisa. Ya. Kemudian beliau bawakan banyak ayat yang isinya tadi, seperti pembahasan kemarin, bahwa ayat terbanyak dalam Al-Quran isinya apa? Masih ingat? Ayat terbanyak dalam Al-Quran isinya apa? Perintah salat? Enggak. Perintah puasa? Enggak. Perintah zakat, haji? Enggak. Ayat terbanyak dalam Al-Quran isinya tentang Allah, tentang diri Allah. Ya. Beliau contohkan di sini, fa'lamu annam, biasanya di akhir ayat. Biasanya di akhir ayat. Hampir semua ayat malahan kata beliau. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Aziz, hakim, siapa? Yang aziz, yang hakim itu siapa? Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Banyak sekali. Ini yang terbanyak. Disinilah Allah senang sekali, Allah ingin sekali kita semua tahu siapa Allah itu, dan diyakini tentunya. Dan pengetahuan kita tentang Allah tidak boleh sesederhana Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab pengetahuannya tentang Allah sangat sederhana, bahwa Allah adalah Tuhan, harus disembah, sampai di situ. Dan Abu Jahal menyembah Allah, tapi kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena Abu Jahal Abu Lahab tidak tahu kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ketika Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim, marah. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir, dalam perjanjian Hudaybiyah ditulis Bismillahirrahmanirrahim, marah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Apa ini Ar-Rahman? Apa ini Ar-Rahim? Ditolak. Kalau Allah mempunyai nama dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, ditolak oleh kafir Quraisy. Coret. Nabi ngalah, ya udah coret. Digantinya apa? Digantinya kalimat hak apa kalimat batil? Kalimat hak. Oleh kafir Quraisy diganti dengan Bismillahi Allahumma. Lihat, ini kalimat yang hak. Berapa banyak kita berdoa diawali dengan Bismillahi Allahumma. Berapa banyak kita beramal diawali dengan kalimat Bismillahi Allahumma. Ini kalimat yang hak.
kalimat hak ini diterima oleh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Dengan namamu ya Allah, kira-kira begitu, Bismillahi Allahumma, kalimat yang hak. Ya. Kenapa mereka menjadi kekal di neraka? Padahal mereka tahu kalimat hak, yaitu tadi menolak Ar-Rahman Ar-Rahim. Ditolak kalau Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu apa bedanya dengan saudara-saudara kita yang menolak kalau Allah bersemayam di atas arsy? Lalu apa bedanya dengan saudara-saudara kita yang menolak kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Lalu apa bedanya dengan saudara-saudara kita yang menolak kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, menggulung langit dengan tangan kanannya, nanti dan seterusnya? Apa bedanya? Sama-sama ayat, sama-sama ditolak, sama-sama menolak ayat. Apa bedanya? Ya. Walaupun mereka bungkus penolakan ini dengan ditajammul, dibungkus dengan tadi takwil. Ya jelas menolak, karena Nabi nggak pernah mentakwil. Banyak ayat yang dibawakan oleh beliau. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, kita sedikit garis bawahi tentang ma'a di sini ya. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti mafhum apa ini? Mafhum mukhalafah. Artinya Allah tidak akan bersama dengan siapa? Kan di sini wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Berarti mafhum mukhalafahnya, ketahuilah bahwa Allah tidak bersama dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Jelas mafhum mukhalafah ya kan? Ini kan model kias ya, musawah, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Antum jangan mengatakan, bukankah masalah akidah tidak boleh pakai kias? Kita tidak sedang mengkias akidah. Kita tidak sedang mengkias Allah, masalah akidah tauhid. Tapi kita sedang mengkias ayat ini. Ayat ini, pengertian ini. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bahasa ini tentu bisa pakai kias, yaitu mafhum mukhalafah. Berarti Allah tidak mau bersama dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Jelas dong. Loh, bukankah itu kias? Ini masalah kias? Tidak, sekali lagi. Kita tidak sedang mengkiaskan Allah, tapi sedang mengkiaskan kalimat itu. Mirip dengan para ulama yang mengatakan orang yang mengatakan Allah tidak di atas, berarti dia tidak beriman. Karena Nabi mengatakan budak ini beriman. Setelah budak menjawab pertanyaan Nabi, Aina Allah, dijawab fis sama. Fi di sini di atas, bukan di. Budak itu menjawab di atas langit. Setelah budak itu menjawab Allah di atas langit, Nabi mengatakan budak ini beriman. Budak ini beriman. Berarti mafhum mukhalafahnya, seandainya budak itu menjawab, ya Rasul, Allah itu ada di mana-mana bersama kita di bumi ini. Tentu Nabi tidak akan mengatakan budak ini beriman. Karena Nabi mengatakan budak ini beriman setelah budak itu mengatakan Allah berada di atas langit. Antum jangan mengatakan, loh, kiaskan itu, padahal ini masalah akidah tentang Allah. Tidak, kita tidak sedang mengkiaskan akidah, tapi sedang mengkiaskan ucapan Nabi, omongan Nabi kepada si budak. Nah, mafhumnya jelas seperti itu ya. Maka para aimah saya kira sepakat bahwa orang yang mengatakan Allah tidak di atas langit, tidak bersemayam di atas arsy,
kufur. Hanya untuk mengatakan dia kafir kan berat sekali. Artinya bukan antum yang berhak, bukan saya yang berhak. Ya, harus ulama yang ditopang oleh kekuasaan atau penguasa yang ditopang oleh ulama. Baru boleh apa istilahnya? Iqamatul hujjah. Maka selain ulama yang ditopang oleh penguasa atau penguasa yang dibela oleh para ulama, tidak bisa iqamatul hujjah. Nah, sedikit kita kembali, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengandung mafhum mukhalafah, berarti Allah tidak bersama orang-orang yang tidak bertakwa. Jelas itu. Nah, dengan demikian kita tahu ma'a di sini tidak seperti anggapan sebagian saudara-saudara kita. Berarti Allah ada di mana-mana, kan gitu. Orang Allah tidak bersama, ya. Kalau mengatakan Allah itu ada di mana-mana dengan mengatakan ma'a, ya gimana? Masuk Allah nempel di situ, tidak nempel di sini, batil dan rusak pengertian itu. Maka yang benar adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat yang bersama bukan zatnya. Adapun zat Allah tetap berada jauh di atas arsy, tidak pernah meninggalkan arsy-Nya. Walaupun Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, itulah Allah Rabbul Alamin. Tidak bisa dicerna oleh akal kita, kita hanya disuruh nyontek saja apa adanya, mengimani. Nah, apa yang bersama dengan orang-orang yang bertakwa? Pembelaannya, rahmatnya, apalagi penglihatannya, ya. Di sini maka para ulama membagi dua, ma'iyah itu terbagi dia secara umum dan secara khusus. Secara umum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini secara umum. Maksudnya penglihatannya, pengetahuannya. Dimanapun kalian berada, Allah tahu. Dimanapun kalian berada, Allah melihat. Dimanapun kalian berada, Allah mendengar. Ini secara umum. Nah, secara khusus ini, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Nah, ini secara khusus. Artinya pembelaan, keberpihakan. Allah berpihak kepada orang-orang yang bertakwa, Allah berpihak kepada orang-orang yang bersabar. Apakah itu takwil? Tidak. Tidak, sekali lagi. Itu makna sebenarnya. Itu makna sebenarnya, seperti kemarin. Salafi tidak konsisten. Mereka bilang bukan Salafi, ya Wahabi, tidak konsisten. Bersemayam di atas arsy, tidak ditakwil. Turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, tidak ditakwil, harus diimani apa adanya. Menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tidak ditakwil. Menggulung langit dengan tangan kanan, tidak ditakwil. Tapi begitu mata Allah bersama kapalnya Nabi Nuh, ditakwil. Ya, ditakwil. Sebab kalau nggak ditakwil, berarti mata Allah itu nempel di kapalnya Nabi Nuh. Karena ada kalimat tajri bi a'yunina. Kapalnya Nabi Nuh itu berjalan dengan mata kami, bersama mata kami. Harusnya jangan ditakwil. Jadi di kapalnya Nabi Nuh itu ada mata Allah di situ. Tidak ditakwil. Kenapa? Karena itu kaidah bahasa Arab. Kemarin sudah kita bahas bahwa orang Arab sering mengatakan do'ainaika fi hadad dukan. Seorang Arab berkata kepada pembantunya, penjaga tokonya, letakkan kedua matamu di tokoku ini. Ya. Dia punya toko, dia punya penjaga tokonya, dibayar, digaji. Dia bilang sama penjaga tokonya itu, penjaga warungnya itu, letakkan kedua matamu di toko ini. Apa iya matanya diletakkan di situ? Tentu tidak. Yang dimaksud diawasi. Jangan lengah agar tidak ada barang yang hilang. Itu maksudnya. Itu bahasa Arab, betul-betul bahasa Arab, kaidah bahasa Arab.
difahami oleh orang Arab. Nah, bahasa Arab itu dipakai oleh Allah karena Al-Quran itu Arabiyan mubinan, betul-betul nyata bahasa Arab. Maka kaidah bahasa Arab dipakai dalam Al-Quran, tajri bi a'yunina, kapalnya Nabi Nuh berjalan bersama mata kami. Apa maksudnya? Diawasi oleh Allah. Takwil bukan, itu arti sebenarnya. Ya betul, takwil yang dua, bukan takwil yang ketiga tadi. Kan takwil jadinya ada tiga, yang dua hak, yang satu batil. Apa yang hak tadi? Tafsir dan arti sebenarnya. Nah, yang batil tadi, tangan dirubah jadi apa, turun dirubah jadi apa. Bahasa lain mungkin, bahasa Indonesia mungkin, bahasa Jawa mungkin ada, bahasa Arab tidak. Gitu. Takwil itu cuma dua. Ini dirubah jadi ini dirubah jadi ini, tidak. Oleh karena itu istri-istri Nabi yang betul-betul orang Arab, faham kaidah bahasa Arab, ketika Nabi mengatakan, di antara istri-istriku yang akan cepat menyusul aku meninggal adalah yang paling panjang tangannya. Mendengar sabda Nabi ini, istri-istri Nabi langsung nyari meteran, nyari ukuran. Nah, itu memang orang Arab, ya panjang, tangan ya tangan. Gitu. Hukum asalnya seperti itu. Ketika keluar dari situ harus ada dalil. Gitu ya. Dan kenyataan memang seperti itu. Yang paling panjang tangannya Saudah, dan betul. Saudah yang pertama kali menyusul, walaupun ada makna bahwa yang paling banyak sedekah. Kan beda dengan bahasa Indonesia. Panjang tangan malah ya, bukan banyak sedekah, banyak mengambil malahan. Ya memang bahasa beda-beda kaidahnya. Karena Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kita harus betul-betul memakai kaidah bahasa Arab. Tidak boleh kaidah bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.